Ketegangan antara Cina dan Taiwan kini menyeret Jepang. Pemicunya adalah pernyataan Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi yang mengisyaratkan Tokyo mungkin akan memberi bantuan militer jika Beijing menyerang Taiwan. Sebagai respons, Cina meningkatkan tekanan di sekitar Taiwan, bahkan memperluas kegiatan militernya hingga mendekati perairan Kepulauan Senkaku yang dikuasai Jepang. Pergerakan Cina yang agresif ini membuat Jepang was-was terhadap keamanan mereka sendiri. Jika Cina benar-benar ingin menaklukkan Taiwan, bagaimana taktik yang akan mereka terapkan untuk mewujudkan ambisi tersebut? Simak selengkapnya dalam video berikut. Para pejabat militer Amerika Serikat menduga pemimpin Cina Xi Jinping ingin pasukannya siap menyerang Taiwan pada 2027. Oleh karena itu, tahun 2026 akan menjadi tahun penting bagi militer Cina, PLA, dan angkatan lautnya yang memproduksi kapal, jet, drone, dan rudal dengan sangat cepat. Namun skenario paling mungkin pada tahun 2026 bukanlah perang besar-besaran, melainkan Cina akan terus meningkatkan tekanan terhadap Taiwan dan negara musuh lainnya dari sisi politik, ekonomi, dan militer. Seperti kutipan terkenal dari Sun Tzu yang bunyinya, mereka yang mahir dalam perang akan menaklukkan musuh tanpa pertempuran, kekuatan militer hanyalah salah satu pilihan Xi. Melansir Council on Foreign Relations, Xi lebih memilih taktik zona abu-abu, yaitu tindakan tekanan di bawah ambang batas perang untuk menguji ketahanan militer, pemimpin, rakyat Taiwan, bahkan kesabaran AS. Analis menunjukkan, meskipun invasi penuh memungkinkan, risiko kegagalannya bisa mengancam kekuasaan Partai Komunis Cina. Selama risiko itu ada, tindakan yang cepat meningkat menjadi perang bukanlah jalan yang disukai Xi. Komandan Angkatan Laut Taiwan menggambarkan operasi tekanan Cina sebagai strategi anaconda, di mana Cina berusaha mengelilingi Pulau Taiwan perlahan tapi pasti untuk membatasi geraknya. Analogi lain menyebutnya seperti merebus katak yang tidak sadar suhu air naik sampai mati. Tahun 2024, PLA memecahkan rekor dengan 3.075 penerbangan ke zona pertahanan udara Taiwan. Tekanan laut juga meningkat, di mana kapal penjaga pantai dan Angkatan Laut Cina rutin berpatroli di sekitar Taiwan, serta melatih blokade dan karantina laut dengan cepat. Tindakan zona abu-abu lain termasuk patroli penjaga pantai Cina melakukan inspeksi sepihak pada kapal Taiwan dan mengganggu nelayan. Lalu, kapal Cina kadang memutus kabel internet bawah laut, dan sistem pemerintah Taiwan menjadi sasaran 2,4 juta serangan cyber per hari pada 2024. PLA juga meluncurkan 3 tongkang khusus untuk membentuk jembatan pendaratan jika terjadi perang. Sementara langkah non-militer juga dilakukan, yaitu larangan impor ikan dan mangga Taiwan, pembatasan perjalanan, dan provokasi diplomatik. Xi dapat memerintahkan blokade total Taiwan meskipun blokade dianggap sebagai tindakan perang. Sebagai pengganti blokade resmi, Xi kemungkinan akan menggunakan karantina maritim, yaitu penjaga pantai Cina akan memeriksa paksa semua kapal yang keluar masuk Taiwan dan mengalihkan muatan ke daratan Cina. Tindakan ini mengungkapkan kelemahan besar Taiwan sebagai pulau, yaitu mengimpor 97% energi dan 70% makanan. Jika terjadi karantina, tujuan Xi kemungkinan besar adalah mendapatkan konsesi politik yang cepat dari pemerintah Taiwan, seperti komitmen untuk bergabung, mengurangi hubungan dengan AS, membatasi kegiatan militer, atau menyerah pada aturan bea cukai Cina. Salah satu masalahnya adalah Cina dapat membuat sulit untuk membedakan antara latihan biasa dengan potensi perang nyata. Cina bisa saja mengadakan latihan besar untuk menguji situasi. Tergantung pada respons AS dan negara lain, Cina bisa mundur setelah latihan selesai atau terus meningkatkan tekanan jika mereka tidak ditantang. Cina juga dilaporkan sedang menyempurnakan rencana untuk menaklukkan Taiwan dengan cara mengubah infrastruktur penting menjadi senjata. Menurut jurnal militer Cina, mereka ingin menggunakan pusat listrik, pelabuhan, dan pusat data sebagai titik tekanan untuk membuat seluruh sistem Taiwan runtuh. Laporan dari South China Morning Post menyebutkan Cina dapat melumpuhkan Taiwan tanpa harus melepaskan satu tembakan pun, cukup dengan menargetkan infrastruktur utama. Pendekatan ini dianalogikan sebagai efek kupu-kupu dalam jurnal militer Naval and Merchant Ships. Artikel tersebut mengidentifikasi antara 30 hingga 40 titik super kritis, yaitu fasilitas listrik, air, komunikasi, dan gas alam cair yang jika dinonaktifkan akan membuat seluruh sistem di Taiwan lumpuh dari dalam.
Laporan itu mengungkapkan PLA baru-baru ini telah melakukan latihan militer Straight Thunder 2025A yang secara khusus menargetkan dan mensimulasikan serangan terhadap depo gas LNG terbesar Taiwan. Serangan yang dilakukan pada waktu yang tepat seperti saat topan melanda atau pada masa pemilu diklaim dapat dengan cepat mengganggu stabilitas Taiwan, menghilangkan semangat perlawanan, dan memaksa Taiwan menyerah dengan biaya militer yang sangat kecil bagi Cina. Metode yang digunakan meliputi serangan akurat, serangan cyber, pulsa elektromagnetik, dan bencana alam buatan yang direkayasa. Meskipun tidak dijadikan doktrin resmi, skenario ini mencerminkan latihan PLA dan menguatkan narasi tentang penyatuan kembali secara paksa. Jurnal How China Might Invade Taiwan yang terbit pada 2001 juga menyebut beberapa taktik operasional unik dari PLA yang berpotensi memiliki keberhasilan lebih baik daripada serangan besar-besaran. Taktik utama yang disebutkan adalah strategi stepping stone 3 fase atau serangan berurutan. Taktik ini dimulai dengan merebut pulau-pulau lepas pantai seperti Quemoy atau Kinmen, diikuti dengan kepulauan Penghu atau Pescadores sebelum melancarkan serangan akhir ke Taiwan. Keuntungan dari strategi bertahap ini adalah memungkinkan Cina memusatkan superioritas numerik terhadap setiap sasaran secara bergantian, berfungsi sebagai gladi resik tempur untuk meningkatkan pelatihan militer, dan berpotensi dianggap serangan kurang dari penuh yang mungkin tidak membenarkan intervensi militer AS secara langsung pada awalnya. Dari segi logistik, Cina akan mengandalkan armada dagang komersialnya yang besar untuk mengangkut hingga 2 juta pasukan penyerang yang merupakan faktor yang sering diremehkan oleh para analis. Untuk mengatasi kesulitan logistik mempertahankan kesatuan unit di pantai saat menggunakan kapal sipil dalam jumlah puluhan ribu, PLA bahkan dapat menjadi inovator doktrin amfibi dengan mengadopsi penerima GPS pada kapal-kapal kecil tersebut untuk memastikan pasukan mendarat di titik tujuan yang tepat. Selain itu, peran kunci dalam mencapai kontrol laut adalah kekuatan kapal selam Cina yang dapat digunakan untuk menciptakan koridor penolakan akses laut di Selat Taiwan yang sempit. Langkah ini bertujuan menetralkan armada kapal permukaan Taiwan dan melindungi jalur transit pasukan. Strategi Cina berfokus pada penggunaan zona abu-abu atau strategi anaconda, yakni tekanan bertahap yang memiliki 2 cabang utama. Pertama, efek kupu-kupu yang mengubah infrastruktur kritis Taiwan menjadi senjata melalui karantina maritim untuk memaksa konsesi politik. Kedua, jika diperlukan, Cina memiliki rencana invasi 3 tahap untuk merebut pulau-pulau kecil sebelum serangan akhir ke pulau utama didukung oleh armada dagang dan kapal selam. Seluruh rencana ini dirancang untuk memanfaatkan kerentanan Taiwan agar mencapai penyatuan kembali dengan biaya militer sekecil mungkin. Tinggalkan pendapatmu di kolom komentar. Ikuti terus perkembangan konflik Cina versus Taiwan hanya di YouTube Kompas.com.